45. Yang terhormat Ketua Kohati HMI Cabang Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Umum Komisariat Ahmad Dahlan, Kanda Dodi Hidayat, yang terhormat Ketua Kohati Komisariat Ahmad Dahlan, Yunda Melani Dewi Savitri, yang terhormat Ketua Kohati di bawah naungan HMI Cabang Palangkaraya, yang terhormat pemateri kita Yunda Endrawati, yang terhormat kader Komisariat Ahmad Dahlan, dan kader HMI Cabang Palangkaraya. Untuk membuka acara webinar pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Yunda Nurhamida. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil'alaminan nazir. Allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in qaddarahu taqdira. Wattaqazu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yuhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim daran wa la naf'an la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusur. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars HMI dan Mars Kohati.
Bang, boleh minta tolong share screen musiknya kah, Bang? Soalnya di sini kendala jaringan. Untuk lagunya apa aja ya? Indonesia Raya, HNI, dan Mars Hati, Bang. Indonesia Raya dan Mars HNI dan Mars Hati. yang ini ya? Ya, Bang.
Semua sadar kewajibanmu ya, pembinaan pendidik tugas muda biar negara jaya, bukan kekuatan segera, jiwai semangat pahlawan, ilmu serta amanah untuk kemanusiaan. Jaga hati, pengawalkan di Islam, teruskan perjuangan, kuatkan iman, majulah sabara MIWati, harapan bangsa, membina masyarakat Islam Indonesia. Wahai HMI bagi semua, sadar kewajibanmu ya, pembina pendidik tugas muda biar negara jaya, bukan kekuatan segera, jiwai semangat pahlawan, ilmu serta amanah untuk kemanusiaan. Yayan hati, pengawal panji Islam, teruskan perjuangan, kuatkan iman, majulah sabara MIWati, harapan bangsa, membina masyarakat Islam Indonesia, membina masyarakat Islam Indonesia. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Kohati Komisariat Ahmad Dahlan kepada Yunda Melani dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Kanda Yunda. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada peserta webinar kami, di mana kita bisa bergabung bersama-sama pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Kohati Cabang Palangkaraya atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Komisariat Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Ketua Kohati di bawah naungan HMI Cabang Palangkaraya. Yang kami hormati pemateri kita yaitu Yunda Indrawati SHMH. Beliau selaku Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Yang saya hormati Kader Komisa dan Kader HMI Cabang Palangkaraya. Saya ucapkan bergabung pada tamu undangan acara webinar pada siang hari ini dengan memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema Peranan Perempuan dalam Demokrasi Mencapai Visi Indonesia Maju 2045.
Harapannya yang pertama agar apa yang akan disampaikan oleh pemateri tentang peran perempuan dalam demokrasi ini bisa membuat perempuan terbuka betapa pentingnya kita ikut serta dalam demokrasi. Yang kedua, kita bisa menjalin silaturahmi kepada Yunda dan Kanda dari komisariat lain yang ada di bawah naungan HMI Cabang Palangkaraya. Dan semoga acara kita berjalan dengan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Kohati Cabang Palangkaraya atau yang mewakili sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Yunda Reva, dipersilakan. Baik, suara Yunda jelas, Pak? Siap, jelas Yunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Yunda Endrawati SHMA selaku pemateri sekaligus Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Selamat bergabung Yunda Endra. Yang terhormat Ketua Umum Kohati Cabang beserta jajaran, dan mohon maaf kepada kawan komisariat dan pemateri bahwa Ketua Kohati Cabang sedang dalam perjalanan, jadi berhalangan hadir untuk saat ini. Seperti itu. Yang terhormat Ketua Umum Komisariat Ahmad Dahlan dan seluruh Ketua Umum HMI Komisariat di bawah HMI Cabang Palangkaraya. Yang terhormat Ketua Umum Kohati Ahmad Dahlan, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh kader HMI Cabang Palangkaraya. Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang seperti ini dan dalam berbagai banyak kendala yang kita alami seperti di masa COVID seperti ini, hanya jalan satu-satunya adalah berdiskusi secara online itu. Mungkin tidak banyak yang disampaikan untuk kawan-kawan peserta. Harap didengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri karena materinya sangat bagus, dan nanti silahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan langsung dipertanyakan saja, karena hari ini adalah saatnya kita membuktikan bahwa perempuan juga mampu untuk terjun ke dalam sebuah lingkaran demokrasi, dan harapan juga dengan adanya kegiatan ini perempuan-perempuan yang lain bahkan organisasi-organisasi perempuan lain juga bisa jadi contoh seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Yunda sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar memperingati Hari Perempuan Internasional saya buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Ketuk palunya nggak kedengaran ya karena kita lewat virtual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Yunda Reva. Demikianlah hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Yunda Endrawati. Kepada Yunda Cynthia, selaku moderator, saya persilakan.
Kepada Yunda Cynthia selaku moderator, saya persilakan. Mohon maaf Yunda, suaranya nggak kedengaran. Mohon maaf Yunda, suaranya masih belum kedengaran. Bagaimana Dinda? Apakah masih ada kendala? Mungkin bisa ini dulu ya, out dulu, mungkin masuk lagi, jadi bisa ini atau jaringannya kali ya ini Dinda Cynthia. Dari sini tidak terdengar nih suara Dinda. Mungkin bisa out dulu dari Zoom, nanti masuk lagi mungkin ya. Audionya kayaknya bermasalah ya. Tadi udah dites belum ya sebelum mulai? Inilah tantangan kita ya di era globalisasi dan digitalisasi. Izin sebentar Yunda, ini Yunda Cynthia-nya lagi mau masuk lagi. Sebentar. Assalamualaikum. Ada Kak? Ada ya. Ya, waalaikumsalam, sudah terdengar ya. Lanjut Dinda. Yunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Lorian Octaviani sebagai moderator untuk mendampingi materi dari Yunda Endrawati SHMM dengan peranan perempuan dalam demokrasi mencapai visi Indonesia Maju 2045. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk sedikit membacakan CV dari Yunda Endrawati. Kurikulum vitae,
Nama Endrawati SH.MH, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Kediri, tanggal 3 April 1983. Pekerjaan atau jabatan Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Agama Islam, alamat di Jalan Hiu Putih 11, nomor 5C. Riwayat pendidikan, bersekolah di SD Negeri 20 Palangkaraya, SMP Negeri 3 Palangkaraya, SMA Negeri 2 Palangkaraya, Fakultas Hukum UPR, Hukum UPR. Pengalaman pekerjaan yang pertama di jurnalis Kalteng Pos pada tahun 2006 sampai tahun 2017. Yang kedua, sekretaris redaksi pada tahun 2007 sampai 2017. Yang ketiga, redaktur pelaksana tahun 2016 sampai 2017. Yang keempat, dosen FH UPR tahun 2012 sampai 2018. Yang kelima, Ketua Panwaslu pada tahun 2017-2018, dan yang terakhir Ketua Bawaslu tahun 2018 sampai 2023. Pengalaman organisasi pertama di Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2002 sampai 2005, yang kedua di KNPI Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sampai tahun 2017, yang ketiga di Karang Taruna Kalteng tahun 2016 sampai tahun 2020, yang keempat di Asosiasi Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian sebagai Fatayat NU Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai 2018. Untuk CV atau kontak person Yunda Endrawati saya bacakan, barangkali yang penting silakan untuk dicatat. 0812 13118388. Alamat emailnya endra.naufal0304@gmail.com. Itu tadi saya bacakan kurikulum vitae dari Endrawati. Kemudian untuk yang selanjutnya saya persilakan Yunda Endrawati untuk memaparkan materi yang berjudul Peranan Perempuan dalam Demokrasi Menuju Indonesia Maju 2045. Baik, terima kasih Dinda Cynthia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Terima kasih ya. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan seluruh ya pengurus KOP HMI-Wati, Kohati, Himpunan Mahasiswa Komisariat Ahmad Dahlan Islam Cabang Palangkaraya, baik ketua dan sekretaris serta seluruh jajarannya yang Yunda hormati juga dan banggakan dan Yunda sayangi juga teman-teman pengurus KOPS HMI-Wati cabang HMI-Wati Palangkaraya yang juga sepertinya ada gabung juga ya di sini, dan semua adik-adik yang tidak adik-adik HMI-Wati atau HMI-Wan juga ada ya di sini. Yunda lihat di forum Zoom ini yang tidak bisa Yunda sebutkan semuanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam kondisi yang sangat membahagiakan. Dinda semua yang Yunda sayangi, terima kasih ya sudah diundang dalam kegiatan webinar memperingati Hari Perempuan Internasional di tahun 2022 ini yang dilaksanakan oleh KOPS HMI-Wati, Kohati, pada hari ini ya Jumat 11 Maret tahun 2022, Komisariat Ahmad Dahlan Cabang Palangkaraya. Kegiatan ini sangat positif sekali, sangat Yunda apresiasi untuk kita saling bersilaturahmi. Sebetulnya kehadiran Yunda di sini bukan untuk memberikan
materi ya, sebetulnya hanya memberikan sedikit ilmu dan pengalaman saja untuk berbagi dengan Dinda sekalian yang sebagian besar ya dari kaum perempuan ya HMI Wati, dan di sini juga ada HMI-nya juga yang terlibat dalam kegiatan ini. Yunda ucapkan terima kasih semuanya yang sudah menyiapkan kegiatan ini, yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini. Mungkin bisa dikoreksi nanti, kecuali yang ada di provinsi ya, ada dari Kohatinya, ada senior kita dari Kohatinya, kalau tidak salah itu Yunda Napsiah Raples Badak. Kemudian tantangan yang lain adalah perempuan harus mempunyai kemampuan dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, ini perempuan juga harus mempunyai kemampuan ya dalam membuat kebijakan, jadi perempuan harus banyak berlatih dan belajar. Tantangan berikutnya adalah memerlukan aktivitas yang terprogram untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Nah, itu beberapa tantangan ya kaum perempuan ketika terjun ke dalam dunia politik. Lanjut, next. Nah, ini solusinya bagaimana supaya kita ini terus semangat ya, kita bisa terlibat dan memiliki peranan dalam demokrasi. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasikan kesempatan atau pengembangan di setiap bidangnya. Untuk bidang politik, partisipasi politik, perempuan bisa sebagai eksekutif ya, bisa jadi wali kota, wakil wali kota, jadi bupati, wakil bupati, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi presiden ya. Kemudian di legislatif, perempuan bisa jadi anggota dewan ya, baik dari tingkat pusat maupun tingkat kabupaten kota. Kemudian penyelenggara pemilu, nah ini bisa jadi penyelenggara di KPU maupun di Bawaslu ya. Kemudian bisa di presiden, wakil presiden, eksekutif di pemerintahan maupun di pengurus partai politik, maupun menjadi pemimpin pada jabatan publik lainnya ya. Kemudian perempuan diharapkan aktif dalam terlibat di berbagai pelatihan, diskusi maupun kegiatan lainnya yang signifikan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan itu sendiri ya. Ini banyak sekali ya kesempatan yang bisa untuk kita kembangkan di setiap bidangnya ya, dalam bidang demokrasi tentunya ya. Next, lanjut, kayaknya habis ya slide ini. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penjelasan dari Yunda ya. Kalau misalkan nanti ada yang dipertanyakan atau ingin didiskusikan ya kita lanjutkan ya. Saya serahkan kepada Dinda moderator Cynthia Loren Octavia. Silakan Dinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda atas penyampaian materinya. Jadi dari yang tadi Yunda paparkan, saya dapat tarik kesimpulan. Tadi Yunda berpesan kepada kita para kaum perempuan agar terus meningkatkan dan mengupgrade kualitas diri agar bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Jadi bagaimana caranya? Ya dari seperti yang Yunda Endrawati tadi mengikuti, kok bisa sampai sekarang beliau menduduki jabatan sebagai, jadi kita apa yang Yunda pernah lakukan dari tahap-tahapnya beliau masuk HMI sampai sekarang beliau menjadi ketua Bawaslu. Jadi pesan Yunda, kita harus ingat ya teman-teman, harus terus meningkatkan dan mengupgrade kualitas diri seperti itu. Nah, kemudian tadi Yunda beri kesempatan untuk membuka sesi tanya jawab. Apakah dari Kanda dan Yunda yang ada di dalam ruang Zoom ini ingin bertanya atau ingin berdiskusi untuk sesi tanya jawab?
Cynthia Buka. Kedengaran lah suaranya. Iya, terdengar Dinda. Terdengar. Anda adik. Oh iya, Kanda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sadriansah Yunda. Iya. Yang Salam mau kenal. ya Yunda. Yang mau saya tanyakan begini, peran dan fungsi perempuan di era digital pada masa demokrasi ini bagaimana Yunda? Itu saja. Ya, sekian. Terima kasih. Langsung direspon atau bagaimana nih, atau kita tampung dulu ya? Kalau boleh Yuda jawab langsung juga bisa sih. Bagaimana moderator? Boleh Yunda jawab langsung. Jadi terima kasih ya pertanyaannya dari siapa ini? Kanda Sadriansah ya. Kanda apa Dinda nih sebutannya nih? Kanda. Kanda ya. Kanda Sadriansah ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana peran perempuan ya, atau peran kita di dalam era digitalisasi ini ya? Ya. Peran kita sebagai perempuan tentunya itu tadi, selain kita meningkatkan kualitas diri untuk terus belajar, karena kemampuan kita di dalam memahami ilmu baru ya, pengetahuan baru, digitalisasi ini kan sangat terbuka luas ya. Kita bisa belajar karena kita nih harus mengikuti perkembangan zaman ya. Maksudnya kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita juga akan ketinggalan ya. Tetapi kita jangan sampai tergerus dengan arus zaman gitu kan. Intinya contoh seperti ini ya, kayak kita nih saat ini kan kita harus berdamai dengan kondisi kita awalnya tidak kenal ya dengan media Zoom ini ya, tapi karena adanya kondisi pandemi COVID, kita dituntut untuk bisa lebih lebih berinovatif ya, untuk terus meningkatkan kemampuan. Bagaimana caranya? Ketika kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tentunya kita juga harus menggunakan teknologi kan. Teknologi ini yang membantu kita untuk terus bisa meningkatkan kemampuan kita di bidang literasi misalkan gitu kan. Jadi dari digital ini kita banyak hal yang perlu kita pelajarin ya, banyak hal yang dapat kita gali. Kemudian dari kondisi saat ini, pandemi ini banyak mengajarkan kita untuk lebih akrab dengan teknologi ya, akrab dengan teknologi. Ketika kita tidak bisa, tentunya kita harus belajar dong gitu kan. Sama seperti Yunda juga, awalnya juga kita belum begitu familiar ya, belum begitu terbiasa dengan kondisi yang saat ini. Memang kita dituntut untuk jadi kaum milenial, kaum digital ya, yang mengerti teknologi ya. Karena teknologi ini kan selalu dari tahun ke tahun ini selalu mengalami peningkatan yang begitu drastis ya. Kalau kita tidak belajar terus-menerus meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kualitas kita, tentu kita akan tertinggal ya. Makanya peran kita itu perannya di sini kita harus terus belajar dan terus belajar, menggali ilmu, dan kita di dalam era digital ini juga kadang informasi yang kita terima juga tidak semuanya itu berakibat atau membawa dampak yang positif ya. Ada juga informasi-informasi yang harus kita saring, harus kita filter, harus kita pilah-pilah lagi untuk kita jadikan sebuah pedoman ya, ataupun pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan kemanfaat bagi diri kita. Kadang kita kalau tidak bisa membedakan mana informasi yang akurat, betul, bukan hoax ya, itu juga kadang membuat kita terjebak ke dalam isu-isu negatif, terjebak isu-isu yang bisa membawa kita itu ke arah yang negatif ya, ke arah yang bukan malah untuk menambah manfaat, tetapi membawa mudarat gitu kan ya. Jadi peran kita ini ya sebagai generasi muda, generasi penerus, kita adalah generasi yang akan mewarisi tongkat kepemimpinan dari pemimpin terdahulu.
tentunya harus mempersiapkan diri dengan skill, kemampuan, ya kan. Sekarang kita dituntut untuk bisa mengerti semua ya, mengerti dan berkemampuan lebih ya, berkemampuan lebih dan kita jangan sampai tertinggal informasi. Nah, itu intinya di era digital ini kita tentunya harus selalu update informasi ya, jangan sampai ketinggalan gitu kan. Nah, seperti perkuliahan juga kan, contoh kalau misalkan di zaman pandemi COVID, kalian kalau nggak punya peralatan elektronik, misalkan tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat lunak, tentunya juga kalian tidak akan mendapatkan ini kan, ilmu juga dari situ. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk terus meningkatkan kemampuan diri kita di era digitalisasi ini supaya kita tidak tertinggal, kita tidak hanya jadi penonton, tetapi kita juga jadi pemain ya. Jadi manfaatkan kemajuan teknologi ini untuk membawa manfaat terhadap kepada orang-orang di sekitar kita, paling tidak orang-orang terdekat kita, keluarga, masyarakat yang ada di sekitar kita, lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Ya, itu mungkin jawaban dari Yunda. Mudah-mudahan bisa mencerahkan atau mudah-mudahan bisa memuaskan. Kalau ada yang ingin menambahkan, Yunda persilakan juga. Saya kembalikan kepada Dinda Cynthia. Terima kasih Yunda. Oke, untuk pertanyaan dari Kanda Sadriansyah tadi Sugian, untuk partisipan lainnya, apakah ada ingin yang ditanyakan? Kembali, Yunda Endrawati. Jadi barangkali kita ingin bertanya apa, kemudian Yunda bisa menjawabnya. Ya baik, izin moderator, apakah bisa bertanya? Ya, izin moderator Yunda Endrawati untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhamida. Jadi saya ingin bertanya Yunda, bagaimana kita sebagai perempuan ketika kita ingin memimpin dalam suatu organisasi atau kita ingin mencalonkan sebagai bupati, wali kota sebagainya, bagaimana kita bisa meyakinkan para warga atau para orang di sekitar kita, terus lagi para untuk laki-laki, jika kita sebagai perempuan pun bisa untuk memimpin, bisa berpartisipasi dalam sebuah demokrasi. Seperti itu, Yun. Terima kasih. Baik, langsung saja ya Dinda ya, saya respon ya. Bagaimana cara meyakinkan pemilih ya untuk kita bisa dipilih menjadi pemimpin ya, meyakinkan masyarakat begini, meyakinkan pemilih ya, bagaimana caranya? Berarti kalau yang Yunda lakukan ya selama ini bagaimana kita bisa meyakinkan, karena Yunda juga belum punya pengalaman ya mencalon menjadi bupati, wali kota, mungkin next time ya, karena pengalaman Yunda saat ini masih menjadi pemimpin ya di sebuah lembaga penyelenggara pemilu ya. Yang bisa kita lakukan hal yang sederhana adalah membuktikan bahwa kita mampu dan berkemampuan ya untuk memimpin sebuah lembaga kan. Karena di Kota Palangkaraya sendiri, kalau di Kota Palangkaraya dan Kalteng pada umumnya ya, di Kalteng di 14 kabupaten kota, Yunda satu-satunya ketua Bawaslu yang ada di Kalimantan Tengah ya, dari kaum perempuannya hanya 1 orang. Bayangkan dari 14 kabupaten kota itu hanya di kota saja yang ketuanya atau pemimpinnya seorang perempuan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuktikan, yaitu dengan kita membuktikan dari hasil kinerja kita, membuktikan dari hasil tugas-tugas kita yang sudah kita laksanakan, yang sudah diemban kepada kita, yang diembankan kepada kita itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, ya kan? Masyarakat juga akan menilai bahwa ketika kita memimpin sebuah lembaga yang kita pimpin ini betul-betul berjalan sesuai dengan relnya, kan? Sesuai dengan relnya,
dan masyarakat percaya begitu kan bahwa pemimpin yang menahkodai sebuah lembaga itu bisa dipercaya. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, yaitu kita harus membuktikan terhadap diri kita sendiri bahwa kita berkemampuan, ya kita mampu. Nah, karena kita tuh tidak harus mengalahkan orang lain, tetapi kita harus mengalahkan diri kita sendiri dulu ya. Kadang kita bisa menilai orang lain, tetapi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, dan itu bisa menjatuhkan diri kita sendiri karena kita tidak bisa mengukur atau menilai diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita bisa, bagaimana kita bisa meyakinkan? Kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, di sekitar kita, mungkin kalau Dinda Nur Rahmida itu di kalangan kampus ya, mungkin masih di kampus, mungkin bisa membuktikan bahwa oh saya bisa memimpin nih sebuah lembaga apapun. Kita coba, kita berusaha untuk tampil, berusaha untuk bisa menjadi pemimpin dengan berkemampuan ya, tentunya bukan asal memimpin, tetapi kita juga percaya diri dengan kemampuan kita, bahwa kita mampu untuk menjadi pemimpin, begitu kan. Nah, itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nanti ketika dari hal-hal yang kecil ini, nanti akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat ya. Karena kita tidak serta-merta bisa dikenal masyarakat secara luas. Contoh kayak Yunda juga ya, berkarir juga dari titik nol ya, dari titik bawah. Jadi tidak langsung sukses, tidak langsung seperti dalam posisi sekarang ini, tapi juga dari proses bawah ya. Yunda dari lapangan bekerja, dari menjadi seorang wartawan, kemudian menjadi seorang pemimpin di dalam tim, misalkan begitu, di dalam sebuah lembaga, di sebuah lembaga pers misalnya gitu kan. Jadi kita buktikan bahwa kita mampu dari tingkat paling bawah dulu. Kita bisa dipimpin, tetapi juga kita bisa memimpin gitu kan. Jadi kadang orang hanya bisa memimpin, tetapi dia tidak bisa dipimpin. Tapi kalau kita mulai dari bawah, dari level yang paling grassroots ya, kita tahu nih, oh begini nih caranya dipimpin, oh begini nih caranya memimpin. Kita bisa gitu kan, dari bawah kita bisa membuktikan bahwa kita punya kemampuan manajerial yang bagus ya, manajemen yang bagus, skill yang bagus juga, supaya masyarakat yang ada di sekitar kita tuh yakin bahwa oh dia layak, oh dia bisa menjadi pemimpin gitu kan. Jadi tidak mudah-mudah memang kita untuk membuktikan kepada masyarakat, kepada pemilih, bahwa kita ini perempuan yang layak gitu kan, perempuan yang berkualitas, perempuan yang bisa memimpin gitu kan. Dari segitu banyak kandidat kaum laki-laki yang bisa memimpin, saya juga bisa gitu kan. Jadi intinya kita harus percaya diri, dibarengi dengan meningkatkan kemampuan diri. Jadi bukan percaya diri dengan kemampuan yang omong kosong gitu kan, hanya pepesan kosong saja, tetapi juga kita berkemampuan, kita bisa bekerja secara tim, bisa bekerja bersama-sama begitu kan. Karena kalau di lembaga itu kita tidak bisa kerja sendiri, tetapi kita bekerja kolektif kolegial. Jadi kita harus bersama-sama bisa membangun kebersamaan, membangun kesadaran bersama tim gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari bawah dulu, kemudian kita bisa meyakinkan kepada masyarakat sekitar kita. Nah, ketika nantinya ada peluang atau kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti wali kota ataupun bupati, tentunya kita juga harus kita mulai dari bawah dulu ya. Kita bisa berkarya dulu sekitar lingkungan kita membentuk komunitas apa, misalkan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif, membuat kegiatan-kegiatan yang bermakna. Nah, masyarakat akan menilai, oh dia memang bagus, oh dia punya kemampuan, oh dia bisa ini gitu kan. Oh ini layak nih nanti kalau misalkan mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati, bisa kita pilih. Nah, itu dari masyarakat sekitar kita harus membuktikan bahwa kita mampu, kita layak, dan berkualitas. Itu ya penjelasan dari Yunda, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Sepertinya banyak yang sudah remote ya, live karena sudah sore ya, ini masih jam 3 sebetulnya. Itu ya dulu penjelasan dari Yunda. Silahkan yang lain mungkin kalau ada ingin berdiskusi lagi, kita berbagi saja ya, berbagi. Ini kameranya tidak bisa, Dinda.
bermasalah ya kamera di Yunda ini, jadi nggak bisa hidup. Jadi bukan tidak mau mengaktifkan ya, karena jaringan tadi ini tantangan kita nih di era digitalisasi ya begini. Kalau tidak apa ya, kalau komputernya atau perangkatnya tidak survive ini susah gitu loh. Ini kendala kita juga nih, tantangan kita nih di era digitalisasi ya, ini tantangannya begini. Jadi awalnya tadi baik ya, bagus gitu kan. Kadang apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Kadang kenyataan itu tidak seiring sejalan dengan harapan, gitu kan? Tidak berbanding lurus dengan realita. Nah ini ya, ini tantangan kita di era digitalisasi, bahwa kita harus tetap semangat ya, intinya menjaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID ini yang sudah menjadi endemi ini nanti bisa lenyap dari bumi Indonesia dan bumi Tambun Bungai, ya kan? Lanjut, silahkan Dinda. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Yunda atas waktunya. Terus mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin dipertanyakan lagi atau cukup? Kanda dan Yunda, saya butuh tanggapan dari kalian. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Sudah. Kemungkinan cukup Yunda. Oke, terima kasih tanggapannya. Yunda Endrawati, ini ada sertifikat Yunda, cuma ingin diserahkan secara simbolis terlebih dahulu. Nanti mungkin dari pihak Yunda akan mengirimkan ke tempat Yunda maupun bisa dikirimkan secara digital. Ini oke. Ini Yunda coba ya. Yunda coba dari perangkat sebelah ya, pakai handphone, ternyata bisa muncul ya. Kepada Kanda Yunda yang lain, mungkin bisa on kamera sebentar. Mari kita bersama. Kanda Sabri, apakah boleh minta tolong? Ini. Aku mau dijajan dulu ya. Ya, saya. Sebelah teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi. Setelah 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih ya, Dinda, Kanda semuanya. Terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar kali ini. Semoga nanti bisa bertemu kembali. Sama-sama, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dari Yunda. Langsung jawab. Terima kasih atas pemaparan materinya, Yunda Endrawati. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Maka berakhir sudah rangkaian acara webinar International Women's Day dengan tema Peranan Perempuan dalam Demokrasi Mencapai Visi Indonesia Maju tahun 2045. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam rangkaian acara webinar ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati Kanda Yunda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti panitia untuk videonya nanti akan share di YouTube ya. Terima kasih YouTube-nya. buat Kanda Yunda semua yang sudah join. Yunda live ya. Nanti untuk video recordingnya di share di YouTube Bawaslu Palangkaraya. Nanti tolong subscribe ya, bisa di-download juga kok. Siap, Bang. Oke. Berarti kita akhiri sudah ya, kita leave end aja semuanya. Terima Gimana? kasih juga, Bang. Oke. Terima kasih.